oleh Allah. Amin. Program talk show seputar dunia pendidikan Islam. Kecerdasan yang kita bangun itu kecerdasan yang meliputi intelektual, kecerdasan spiritual, dan kecerdasan sosial. Kenapa kita mendatangkan Mas Sayah ini? Karena kita akan mencetak tamatan Binbas pernah menyelesaikan kitab, bukan sekedar kurikulum saja. Jangan lewatkan program talk show seputar dunia pendidikan Islam yang berbasis mahad atau pesantren. Insya Allah kami selalu berusaha untuk mengembangkan, dan kami bersyukur bahwa lahan tanah itu masih cukup luas untuk dikembangkan. Bagaimana mekanisme dari penerimaan santri baru ini, Ustaz? Dengan datang ke pondok, di pondok pun online, kami online kan. Simak acara ini setiap hari Sabtu jam 16.00 sampai dengan 17.30 waktu Indonesia Barat. Di Roja TV dan Radio Roja. Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam. Innalladzina yuhadduna Allah wa rasulahu kubitu kama kubital ladzina min qablihim wa qad anzalna ayatin bayyinat walil kafirina adzabun muhin yauma yab'atsuhumullahu jami'an fayunabbi'uhum bima 'amilu ahsahullahu wa nasuh wallahu ala kulli syai'in syahid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Kaum muslimin yang berbahagia, saudara-saudariku yang dirahmati Allah, terutama calon wali murid, wali santri IHBS, yang semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkahi hartanya, anaknya, dan seluruh kepemilikannya. Perlu diketahui, pada era milenial 10-20 tahun yang akan datang, generasi ini akan terbelah menjadi 3. Milenial militan, yang itu mereka dididik di atas keagamaan yang benar, keagamaan yang kuat. Yang kedua adalah milenial di persimpangan jalan, di mana mereka bimbang bingung, diombang-ambingkan berbagai macam budaya, globalisasi, dan berbagai macam modernisasi yang negatif. Kemudian yang ketiga, yang tidak kalah pentingnya adalah generasi liberal anti agama. Dan inilah mereka yang akan menjadi musuh agama, musuh moral yang akan menjebak dan menyeburkan generasi-generasi kita pada kebebasan bergaul, kebebasan seksual. Kaum muslimin yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, perlu diketahui, sekolah IHBS merupakan sekolah umum berbasis agama. Dari mulai TK, SD, SMP, SMA, menawarkan pendidikan sekolah umum berbasis agama, di mana umumnya kita tonjolkan, tapi pendidikan agama juga kita kuatkan. Kita menjadi sekolah yang progresif, aktif, tetapi kita juga
protektif terhadap berbagai macam pengetahuan-pengetahuan yang menyimpang, pengetahuan-pengetahuan yang menyesatkan murid kita. Disinilah IHBS berkonsentrasi kuat dan memiliki suatu perhatian dan juga keprihatinan. Manfaatkan waktu untuk zikir yang mendasar di dalam masalah penanaman akidah dan pelurusan akhlak anak. Oleh karena itu, IHBS menjalankan 3 unggulan supaya anak-anak yang keluar dari sekolah ini tetap militan, meski kuat ilmu umumnya. Unggulan yang pertama adalah akhlak. Makanya kita bentuk tim akhlak. Ini di mana mereka kita kontrol muamalah mereka, interaksi antar teman mereka, dan juga makannya kok sambil berdiri, anak cantik soleha. Ya Allah, kalian lupa. Ada hadisnya kan, kita nggak boleh makan sambil berdiri. Ayo, ayo, siapa yang masih hafal? Dan juga kita kontrol perilaku mereka. Bahkan di sana ada praktek-praktek, terutama berfokus pada sopan, santun, senyum, salam, dan sapa. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti bentar lagi kita ngadain PTS, insya Allah tanggal 16 Insya Allah. September. Nak, sini nak. Jadi kalau lewat di depan orang ya, itu coba ucapkan salam ya. Karena ini merupakan adab ya, adab Islam yang harus kita terapkan ya, kita selalu praktikkan ya. Sebagaimana dikatakan dalam hadis Nabi SAW tentang hak seorang muslim dengan muslim lainnya ya. Di antaranya itu Nabi katakan idza laqitahu fasallim alaihi. Apabila kalian bertemu dengan seorang muslim lainnya maka ucapkan salam ya. Ini ada dari sinilah di mana anak yang kita keluarkan akan mendapatkan satu karakter yang bagus. Di mana anak ini akan menjadi generasi yang kuat, hebat, dan tangguh. Sehingga mampu menghadang arus negatif globalisasi tersebut. Kemudian yang kedua, kita bekali unggulan bahasa Arab. Dan bahasa Arab ini lebih kita fokuskan pada qiraatul kutub. Kita menghadapi suatu realita bahwa kita dan anak-anak didik kita akan hidup di negara ajam, di daerah ajam yang tidak berbahasa Arab. Wa annahu fil akhirati khalidun finnar. Dan sesungguhnya dia di akhirat kekal dalam neraka. Wal mu'tazilatu yaquluna inna murtakibal kabira fi manzilatin bainal imani wal kufr. Orang-orang Mu'tazilah berkata, dan inilah yang akan awet, inilah yang akan terus dibutuhkan oleh dai-dai, oleh ustadz-ustadz yang ingin kuat agamanya, karena keilmuan Islam itu rata-rata berada di dalam kitab-kitab yang berbahasa Arab. Kemudian unggulan yang ketiga adalah tahfidz. Terutama tahfidz ini kita targetkan adalah tahsin, penguatan makharijul huruf, penguatan tajwidnya, dan tidak lain adalah tartil. Kita bukan hanya mentargetkan kuantitas, akan tetapi kualitas, sehingga anak-anak yang hafal Al-Quran ini betul-betul mutqin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu awil qus minhu qalila aw zid alaihi warattilil qur'ana tartila. Wa idh qala Musa liqaumihi ya qaumi lima tu'zunani wa qad ta'lamuna anni rasulullahi ilaikum falamma zaghu azaghallahu qulubahum wallahu la yahdil qaumal fasiqin.
قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج الذين هم في خوض يلعبون يوم يدعون إلى نار جهنم دعا. Kemudian yang kedua adalah dukungan SDM. SDM inilah yang amat menentukan, terutama titik utamanya adalah guru-guru. Guru-guru yang kompetensinya bagus, guru-guru yang militansinya bagus, guru-guru yang profesional akan melahirkan anak-anak yang kuat dan hebat. Dengan demikian, mereka datang dengan obsesi dan pulang akan membawa prestasi, baik prestasi dunia maupun prestasi akhirat biidznillah. Agar proses KBM berjalan dengan baik dan prestasi anak melejit dan seluruh cita-cita harapan anak terapresiasikan di IHBS di dalam proses belajar mengajar, maka lembaga IHBS menunjang berbagai macam sarana prasarana dari mulai masjid yang sangat representatif, ber-AC, dan sangat mendukung ketika anak melaksanakan ibadah dan pelajaran praktek ibadah. Kemudian kelas yang cukup asri dan bagus dan sangat memberikan dukungan kepada proses belajar mengajar mereka karena kita dukung dengan sarana prasarana teknologi yang cukup. Dari mulai laptop, kemudian TV dan proyektor. Kemudian bangku-bangku kelas yang standar, yang cukup baik, sehingga anak ketika berada di kelas diharapkan betah. Kemudian ruang asrama yang lengkap dengan prasarana tidurnya, karena mereka supaya istirahat cukup, maka asrama kita buat seasri mungkin, senyaman mungkin dengan prinsip BIN, bersih, indah, dan nyaman. Lalu kita dukung toilet yang cukup, yang kapasitasnya sangat memadai, bersih dan wangi, agar anak-anak kita tidak merasa risih ketika masuk toilet. Kemudian kegiatan-kegiatan ekskul yang sangat bervariasi sehingga bakat minat anak ini tersalurkan dengan baik. Dan kita tidak paksakan di dalam memilih kegiatan-kegiatan tersebut, agar anak mampu menyalurkan minat dan bakat secara alami, secara sukarela, sehingga akan tumbuh kembang dengan baik. Dari sinilah sehingga kita akan mendapatkan satu lembaga pendidikan yang menunjang prestasi anak, yang melejitkan bakat minat anak, sehingga proses KBM berjalan lancar, anak betah tinggal di pondok pesantren biidznillah. Dan alhamdulillah, IHBS dengan berbagai macam usaha dan kerja keras mampu mengukir banyak prestasi, terutama adalah akreditasi yang dicapai dari SD, SMP, SMA mendapatkan akreditasi A. Dan alhamdulillah juga sudah diambang pintu, kita juga akan mendapatkan akreditasi dari UIM, Universitas Islam Madinah. Dengan demikian kita akan mendapatkan jatah jumlah siswa yang kita akan kirimkan ke Universitas Islam Madinah secara berkala, secara terukur dan tertakar, insya Allah.
Dengan demikian, saya mengajak kepada kaum muslimin, calon wali santri, untuk terus memberikan masukan-masukan positif kepada kita, memberikan apresiasi-apresiasi yang sifatnya materi dan juga sifatnya non-materi, supaya pendidikan Islam yang berbasis ahli sunnati wal jamaah ini maju dan berprestasi, berkembang dan akan menjadi tumbuh sebagai suatu basis kekuatan karakter Islam pada anak-anak didik kita, sehingga mereka mampu berlaga pada era globalisasi dan mampu menantang berbagai macam arus negatif globalisasi. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa astaghfirullahal azim innallaha wal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Saudara seiman dan seakidah, para pemirsa dan pendengar Roja dimanapun Anda berada, yang semoga Allah rahmati dan muliakan. Alhamdulillah, di kesempatan sore hari ini, di hari Sabtu tanggal 28 Rabiul Awal 1442 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 14 November 2020 Masehi, kita akan ikuti bersama kembali seperti yang telah Anda lihat beberapa saat yang lalu, video profil mengenai pondok pesantren atau yang kita kenal dengan Ibnu Hajar Boarding School, yang mungkin juga para pemirsa dan pendengar sudah mengetahuinya, atau mungkin bagi para pemirsa dan pendengar yang belum mengetahui, yang ingin mengetahui lebih lanjutnya, kita pada saat ini dalam acara talkshow atau dialog dunia pendidikan. Seperti yang kita ketahui bersama, bahwa di bulan-bulan ini merupakan musim penerimaan santri baru atau siswa baru, dan juga kebetulan di program dialog pendidikan atau dialog dunia pendidikan ini juga akan menjelaskan salah satu rujukan sekolah atau pesantren yang bisa Anda untuk putra-putri Anda masuk di dalamnya. Dan alhamdulillah pada sore ini sudah hadir beberapa narasumber, tepatnya 3 narasumber. Yang pertama, kami akan perkenalkan terlebih dahulu, yaitu Al-Ustadz Zainal Abidin bin Syamsuddin LC hafizahullah ta'ala, yang mungkin bagi para pemirsa ataupun pendengar tidak asing di matanya atau di telinganya. Kita sering melihat dan sering mendengar kajian beliau di Roja TV ini dan di Radio Roja, dan beliau sebagai pembina yayasan dari Ibnu Hajar Boarding School yang insya Allah akan menyampaikan visi dan misi secara umum dari IHBS Boarding School. Dan yang kedua, di sebelah Al-Ustadz Zainal Abidin, yaitu ada Al-Ustadz Zaki Mubaroh LC MPD. Beliau akan menjelaskan program yang telah berjalan ataupun yang akan dijalankan dari mulai pendidikan TK, SD, SMP, dan SMA, baik putra maupun putri. Dan yang ketiga, yaitu di sebelah Al-Ustadz Zaki Mubaroh ada Ustadz Pujiatno LC. Beliau merupakan ketua umum yayasan, dan beliau insya Allah akan menjelaskan mengenai PPDB yang kita tunggu-tunggu, yaitu penerimaan peserta didik baru tahun 2020-2021 atau 2021 atau 2022 saja. Nah, iya. Dan setelah penjelasan ketiga narasumber tersebut, kami mengundang kepada Anda para pemirsa ataupun pendengar yang ingin bergabung bersama kami interaktif. Kita akan dialog dunia pendidikan. Silakan Anda bisa mengirimkan pertanyaannya di nomor layanan pesan singkat di
di 0819896543, atau mungkin Anda bisa menghubungi kami secara langsung di layanan telepon di 0218236543. Baik, kita akan menyimak terlebih dahulu penjelasan visi dan misi dari Ibnu Hajar Boarding School. Kepada Ustadz kami persilahkan, falyatafadhal mashkura. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin. Para pemirsa Roja TV yang dirahmati Allah dan juga seluruh saudara-saudariku yang meliput atau yang mengikuti lewat streaming tentang informasi pendidikan dan kegiatan kependidikan di IHBS yang dirahmati Allah, bahwa secara umum IHBS berdiri adalah sebagai representasi dari menjalankan amanah konstitusi Undang-Undang Dasar 45 ya, nomor 31 ya, di mana di sana diamanahkan di pundak negara, di pundak pemerintah, bahwa kewajiban pemerintah, kewajiban negara adalah mencerdaskan bangsa, mencetak mereka menjadi manusia beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia. Dari sinilah saya dan teman-teman di IHBS berusaha untuk membantu pemerintah menjalankan amanah Undang-Undang Dasar 45 tersebut. Nah, dari situlah misi IHBS di dalam menjalankan kegiatan pendidikan tidak keluar dari amanah konstitusi, bahkan kita kuatkan, kita landasi dengan Al-Quran dan Sunnah. Nah, secara umum visi pendidikan Islam, sebelum secara spesifik saya menjelaskan visi pendidikan IHBS, bahwa pendidikan Islam itu visinya adalah mentransfer dan menjadi transmisi ilmu pengetahuan, baik agama maupun umum. Dan ini yang menjadi amanah dan konsentrasi utama IHBS. Jadi menanamkan ilmu pengetahuan baik agama maupun umum kepada anak didik kita. Kemudian yang kedua adalah menjaga tradisi Islam, syariat Islam, baik akidah, akhlak maupun ibadah dan muamalah. Kemudian yang tidak kalah pentingnya, nomor 3 adalah mencetak ilmuwan, yang di situ mencakup peneliti dan ulama dan peneliti. Ya. Nah, untuk mewujudkan visi pendidikan Islam secara general tersebut, maka IHBS mengeluarkan visi menjadi sekolah sehat, maju dan bermutu, bermanhaj salafus salih. Sehat di sini secara general, bukan hanya sehat tidak ada penyakit di badan, tetapi sehat fisik, sehat mental, sehat sosial, dan sehat spiritual. Terus kemudian maju berarti di sini progresif, ya. Sekolah yang selalu berwawasan ke depan, ya, maju berkembang dan mampu berakselerasi dengan perkembangan zaman, tuntutan zaman. Bukan hanya mampu tetapi melebihi harapan-harapan dari pelanggan itu. Sehingga dari sinilah IHBS selalu menerapkan manajemen TQM, Total Quality Management. Nah, dan bermutu
di sini bermutu, SDM-nya dari mulai pimpinannya, kemudian guru-gurunya, intinya tenaga pendidik dan kependidikan, dan sarana prasarananya juga bermutu. Artinya kita akhirnya harus mewujudkan yang disebut dengan BINS, yaitu bersih, indah, nyaman, sehat. Ini adalah slogan kita di dalam mengakselerasikan, menyesuaikan juga dengan visi tersebut. Nah, disinilah moto, sehingga anak datang membawa obsesi atau datang dengan obsesi, pulang membawa prestasi. Nah, dari sinilah akhirnya concern kita terakhir adalah bermanhaj salafus saleh. Karena puncak daripada prestasi, puncak dari keberhasilan dan bahkan tujuan utama mencari ilmu adalah mengejar kebahagiaan akhirat, kebahagiaan abadi. Akhirnya anak bisa mewujudkan Rabbana atina fid dunya hasanah dengan prestasi-prestasi dunia, wa fil akhirati hasanah dengan prestasi-prestasi akhirat, wa qina adzabannar. Ya. Maka dari situlah IHBS menerapkan satu unggulan yang disebut dengan TAB. Apa itu TAB? TAB adalah singkatan tahfidz, adab, dan bahasa, yang tidak lain adalah bahasa Arab dan juga sekaligus Inggris. Tahfidz di sini kita menjadikan sebagai satu program unggulan karena kita ingin mencetak generasi Qur'ani. Meskipun mereka sangat kuat di dalam ilmu-ilmu umumnya, hebat di dalam teknokratnya, tetapi mereka juga sangat bagus di dalam hafalan Al-Qur'annya. Di samping di sana ada filosofi sendiri, orang yang terasah dengan menghafal Al-Quran, maka kecerdasannya akan tumbuh dengan baik dan tertib. Di samping menghafal Al-Quran di situ ternyata memberi satu pesan tersendiri, di mana anak yang menghafal Al-Quran memiliki satu akhlak karakter yang lebih daripada mereka yang tidak hafal Al-Quran. Karena di dalam menghafal Al-Quran dibutuhkan kerja keras, sehingga tumbuh karakter kerja keras. Dibutuhkan disiplin di dalam menjaga waktu, maka muncul di sana karakter disiplin. Dan juga teguh tegar, sabar. Dari banyak hal yang mendasari kita kenapa harus menjadikan hafalan ini sebagai unggulan. Kemudian yang kedua adalah adab. Kita ketahui bahwa problematika pendidikan secara umum adalah adanya corruption of knowledge, di mana terjadi satu penyimpangan di dalam belajar. Dan itu di dalam bahasa Arabnya dikarenakan masdarut talaqqinya yang salah, yaitu sumber mencari ilmunya yang salah, atau manhajut talaqqi yang salah, yaitu cara mencari ilmunya salah. Dan pada akhirnya orang itu kalau sudah ilmunya salah, pemahamannya salah, maka pada akhirnya adalah aplikasinya salah. Sehingga di sini loss adab. Dan adab di sini secara umum bukan hanya sekedar akhlak yang sifatnya kebaikan antar manusia. Tetapi kalau kita bicara adab adalah kebaikan Islam secara keseluruhan. Makanya Imam Al-Mawardi membuat satu kitab Adabud Dunya wad Din yang mewakili seluruh ajaran Islam dan seluruh komponen Islam dan syariat Islam untuk diterapkan. Makanya Rasulullah SAW menegaskan, ittaqillaha haitsuma kunta, bertakwalah kamu kepada Allah di mana saja kamu berada. Ini adalah implementasi daripada adab kepada Allah. Wa adbi'is sayyi'atil hasanati tamhuha, ikutilah keburukan dengan kebaikan. Adab kita terhadap diri kita sendiri. Wa khaliqin nas bi khuluqin hasan, maka pergaulilah orang dengan pergaulan yang baik. Nah, untuk menuju ke sana maka IHBS mengkonsenkan diri pada pembinaan TAB ini. TAB ini ada koordinatornya, ketua koordinatornya, kemudian setelah itu kerjasama dengan Kapsek dan tim adab.
Dan di sini juga kita membuat satu semacam internalisasi adab dari mulai TK, SD, SMP, SMA dengan program-program internalnya. Setiap guru kita perintahkan untuk memberikan pesan adab kepada anak sebelum belajar 5 menit. Ya, baik itu guru umum, matematika, fisika, kimia, apalagi guru agama. Kemudian di sana ada kajian khusus kepada karyawan tentang adab di dalam rangka untuk penyeragaman, untuk menyatukan visi misi di dalam masalah peningkatan adab ini. Kemudian belum lagi ada kajian-kajian wajib. Lalu ada rapot adab, ya, yang dimana di sana antara sekolah dengan wali murid saling kontrol, dan juga di sana ada aplikasi adab. Ya, ini semuanya di dalam rangka untuk internalisasi, karena pada akhirnya bagaimana bayang-bayang itu bisa lurus kalau bendanya itu bengkok. Maka yang kita luruskan, yang kita adabkan adalah anak itu sendiri. Sehingga di sana muncul kecerdasan emosional yang disebut dengan emotional intelligence, ya, dari anak itu sendiri. Yang diawali percontohan dari pimpinannya, dari kepala sekolahnya, wakanya, kemudian guru-gurunya. Dari sinilah yang disebut dengan internalisasi adab. Nah, kemudian bahasa Arab itu lebih kita fokuskan di dalam hal kaitannya dengan qiraatul kutub. Kenapa saya sendiri menekankan dan membuat program qiraatul kutub ini? Karena sekolah IHBS ini lebih kepada sekolah umum belajar agama, sekolah umum berbasis agama. Untuk supaya di sana ada keseimbangan antara umum dengan agama di dalam pencapaiannya, di dalam SKL-nya, maka kita fokus qiraatul kutub. Apalagi kita ketahui semuanya bahwa kita hidup di negara yang bukan berbahasa Arab, yang disebut dengan istilah ajam. Maka untuk pertahanan yang paling efektif adalah qiraatul kutub. Jadi qiraatul kutub ini bisa dilakukan oleh siapapun dengan perpustakaannya, dengan dibawa kemana-mana itu kitab, atau mendownload di internet, dia akan selalu bisa connecting dengan bahasa Arab, interaksi dengan bahasa Arab, dan dia akan bisa mampu menjaga bahasa Arabnya lewat qiraatul kutub. Makanya program penajaman qiraatul kutub ini menjadi jargon utama kita. Dari sinilah kita akan mendapatkan satu lulusan yang unggul, yang sesuai dengan keinginan, harapan orang tua. Karena rata-rata orang tua ketika memasukkan anaknya ke pesantren, harapan dasarnya itu hanya 4. Yang pertama, dia ingin anaknya itu akidahnya bagus. Yang kedua, agar anak itu akhlaknya mulia. Yang ketiga, dia punya hafalan Al-Quran, apalagi hafalannya itu mutqin. Nah, yang keempat yang tidak kalah pentingnya adalah mereka mampu berlaga di tengah sosial, memiliki keterampilan-keterampilan yang terapan, keterampilan-keterampilan yang bisa memiliki link and match, ya, di tengah masyarakat, di tengah dunia kerja. Dari sinilah closingnya bahwa IHBS bukan hanya mencetak atau menjadikan warga negara yang baik, tetapi lebih daripada itu, kita ingin menjadikan manusia itu baik. Karena manusia yang baik tidak selalu otomatis warga negara baik. Tetapi kalau sudah manusia baik, otomatis warga negara itu akan menjadi baik. Tapi kalau warga negara baik, belum tentu menjadi manusia yang baik. Contoh, warga negara yang baik bagi komunis adalah mereka yang sangat komitmen terhadap komunisnya. Warga negara yang baik buat Nazi adalah mereka yang mendukung gagasan-gagasan Nazi. Ya, contoh aja fakta di lapangan, warga negara yang baik di tengah kita kan kalau berkendara yang baik, yang penting pakai helm, bawa SIM, dan juga STNK. Meskipun pakaiannya semi telanjang, bahkan ada yang juga cuman pakai cawat umpamanya.
sudah dikatakan warga negara baik. Karena apa? Pengendara yang baik adalah pakai helm. Tapi manusia yang baik seluruhnya terwujud di dalam kehidupannya. Ya pakaiannya beradab, ya sopan santunnya beradab, ya di dalam aturan main negara juga mengikutinya. Dengan demikian, IHBS menuju kepada satu pintu gerbang di mana pendidikan IHBS untuk mencetak manusia yang baik dan beradab. Dan terutama adab yang kita tekankan adalah 6S, sopan, santun, senyum, sabar, salam, sapa. Demikian yang bisa saya jelaskan, mudah-mudahan nanti kita bisa kembangkan di dalam dialog atau interaktif. Wallahualam. Nah, Masya Allah, syukran jazakallahu khair kepada Ustaz Zainal Abidin bin Syamsuddin Al-Sih, hafizahullah ta'ala. Beliau sudah menjelaskan sangat teratur sekali, sangat rapih dari visi dan misi IHBS atau Ibnu Hajar Boarding School. Baik, untuk selanjutnya kita akan berikan kesempatan waktu dari Al-Ustaz Zaki Mubarak LC MPD, di mana beliau akan menjelaskan program-program yang dimulai dari TK, SD, SMP, dan SMA, baik putra maupun putri. Kepada Ustaz Zaki Mubarak kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Para pemirsa Radio Roja ataupun Roja TV dimanapun berada, mudah-mudahan sehat semuanya. Yang mungkin masih terbaring di rumah sakit ataupun sakit, mudah-mudahan lekas sembuh dan segera Allah Subhanahu wa taala angkat penyakit ataupun musibah corona ini dari muka bumi dan kembali sedia kala. Berbicara tentang IHBS ataupun Ibnu Hajar Boarding School yang disingkat dengan IHBS tidak lepas dari namanya program-program. Program-program yang sudah dicanangkan oleh sekolah itu tentunya sudah disetujui oleh yayasan. Kita berbicara sejenak tentang berdirinya IHBS. IHBS Boarding School di bawah naungan Yayasan Dakwah Islam Cahaya Ilmu yang disingkat dengan YADISI. Alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini tadi pembina kita sudah memaparkan visi IHBS secara keseluruhan. Dan untuk Yayasan Dakwah Islam Cahaya Ilmu, kita kilas balik bagaimana pendirian yayasan ini. Yayasan Dakwah Islam Cahaya Ilmu dibina langsung oleh Ustaz Zainal Abidin LCMM yang didirikan pada tahun 2006 bulan Juli. Alhamdulillah dengan kegigihan beliau, kemudian dengan dekatnya beliau dengan Allah Subhanahu wa taala, kemudian kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala, semuanya dimudahkan. Karib kerabat beliau ataupun sahabat-sahabat beliau ketika IHBS ataupun Yayasan Dakwah Islam Cahaya Ilmu ini ketika dibangun banyak, ya, mungkin masukan keluhan Ustadz, ya kan, apakah bisa Ibnu Hajar didirikan di tempat yang kecil, gang yang kecil? Alhamdulillah dengan ketekunan dari Ustadz Zainal, kemudian kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala mudahkan berdirinya yayasan, kemudian peletakan batu pertama yaitu di tahun 2008 dimulai dari unit SMP IHBS. Alhamdulillah di tahun 2008 pembangunan ataupun peletakan batu pertama yang langsung dihadiri oleh Ustadz Zainal, kemudian teman-teman, kemudian ketua yayasan, kemudian beberapa sahabat beliau. Dan alhamdulillah di tahun 2009 semuanya berfungsi dengan baik. Dakwah sunnah yang ada di sekitar Munjul, karena Yayasan Dakwah Islam Cahaya Ilmu ini kantor pusatnya ada di Munjul. Jadi para sahabat ataupun para jamaah sekalian, para pemirsa IHBS, para pemirsa Roja TV, kemudian Roja TV, kemudian pendengar Radio Roja dimanapun berada, tempat Yayasan Dakwah Islam Cahaya Ilmu ini adalah tempatnya di Munjul, Jalan Raya Munjul, Jalan Mushola Fathul Ulum. Kalau kita bisa berbicara tentang Yayasan Dakwah Islam Cahaya Ilmu, ini adalah salah satu muara di mana unit-unit yang ada di IHBS, TK, SD, SMP, SMA itu semuanya muaranya adalah di yayasan. Di tahun 2009 Yayasan Dakwah Islam Cahaya Ilmu
mendirikan SMP IHBS, yaitu unit pertama yang didirikan oleh yayasan. Alhamdulillah di tahun 2010 animo masyarakat, antusiasme dari masyarakat ataupun dari para jamaah sekalian dengan dibukanya IHBS, SMP IHBS dalam waktu dekat sudah kelas terpenuhi, yaitu tahun 2010 3 kelas. Ya. Nah, untuk program-program yang kita akan sampaikan pada kesempatan sore hari ini, para jamaah sekalian, para pemirsa Radio Roja, para pendengar Radio Roja dan para pemirsa TV Roja dimanapun berada, program-program yang ada di unit TK, SD, SMP, SMA, putra-putri ini sangat beragam. Di unit IHBS tersendiri dari unit TK ini juga tidak lepas dari namanya program TAB, karena mengusung visi yang sangat mulia, terselenggaranya peserta didik yang ceria, terampil, cerdas dan mandiri. Dari visi ini unit TK IHBS ataupun TK Ibnu Hajar menyelenggarakan pendidikan, yaitu sekolah yang berbasis sentra yang langsung mengambil dari sunnah ataupun tidak lepas dari pembelajaran sunnah. Kalaupun kita melihat ataupun mendengar bagaimana pembelajaran sentra itu adalah pendekatan, kemudian perhatian dari guru itu yang dimana diampu 8 berbanding 1. 8 siswa ataupun siswi yang diampu langsung oleh 1 ustadzah. Ya. Di unit TK, alhamdulillah dengan perhatian para ustadzah ataupun pengajar, siswa ataupun siswi yang ada di unit TK semuanya bisa mempraktekkan sholat jamaah, kemudian pembelajaran seperti adab, ya, bagaimana mereka berdoa sebelum tidur, kemudian berdoa sebelum makan, berdoa masuk WC dan yang lain-lain, semuanya diajarkan. Dan tidak lupa pembiasaan adab itu ditularkan dengan program hafalan ataupun dimulai dengan pembelajaran Al-Quran. Unit TK IHBS ataupun TK Ibnu Hajar yang bertempat di Munjul, yang satu kawasan dengan kantor yayasan, itu tidak lepas ya, dengan pembelajaran Al-Quran yang dimulai dengan metode UMI. Yang diharapkan dari TK atau pembelajaran dari TK ini ketika masuk ke program ataupun ke jenjang yang berikutnya, yaitu SD, sudah bisa membaca Al-Quran. Ya. Program-program unggulan yang lainnya pun Masya Allah sangat beragam. Di sini insya Allah akan difokuskan kepada pendekatan peserta didik. Salah satunya adalah manasik haji, manasik umroh, kemudian home visit. Ya, kita ada salah satu program untuk pendekatan ke orang tua siswa ataupun pendekatan ke anak-anak, bagaimana anak-anak itu bisa membiasakan silaturahim ke salah satu rumah. Kemudian ada namanya fun cooking, bagaimana mereka memasak, dan alhamdulillah di IHBS alhamdulillah sudah ada namanya IHBS Cafe, salah satu unit usaha yang ada di IHBS. Insya Allah setiap kegiatan fun cooking atau masak-memasak itu insya Allah semua siswa-siswi dari TK itu diarahkan ke IHBS Cafe. Para jamaah sekalian ataupun para pendengar Radio Roja dan para pemirsa TV Roja dimanapun berada, unit TK ini Masya Allah ya kan, antusias dari masyarakat di sekitar Cibubur, Munjul, kemudian Kranggan, kemudian Citragrand, Masya Allah sangat beragam. Dan alhamdulillah kita pun juga menyediakan yaitu jemputan yang sangat insya Allah sangat memudahkan untuk para jamaah sekalian, para putra-putrinya yang ingin bersekolah di TK IHBS. Untuk tahun depan, di tahun pelajaran 2021-2022, insya Allah TK IHBS akan membuka 10 kelas, yaitu dengan 90 peserta didik. Insya Allah untuk PPDB ini akan disampaikan oleh Ketua Umum kita, Ustadz Pujiatno. Kita beranjak ke unit SD. SD IHBS ataupun SD Islam Progresif. Ya. SD Islam Progresif ini juga tidak lepas dari pantauan yayasan yang langsung dibimbing oleh pembina kita, Ustadz Zainal Abidin LCMM, yang dimana tempatnya sama seperti di unit TK, kemudian kantor yayasan, yaitu tempatnya adalah Jalan Raya Munjul, Jalan Musola Fathul Ulum, nomor 11. Bagi para jamaah ataupun para pemirsa TV Roja,
yang mau berkunjung kami persilahkan, ya. Tetapi tetap memperhatikan protokol kesehatan, menjaga jarak, mencuci wajah, kemudian memakai masker, ya. Untuk program unit SD, alhamdulillah tidak kalah beragamnya dengan unit TK. Dan salah satu keunggulan di unit SD ini adalah kita berada di bawah dinas pendidikan. Ya, kalau tadi Ustadz Zainal menyampaikan, sekolah kami itu adalah sekolah Suba, sekolah umum berbasis agama. Sekolah umum di sini kami pelajaran ataupun pembelajaran yang kita adakan adalah pelajaran-pelajaran umum yang sudah distandarkan oleh dinas pendidikan. Tetapi kita punya program yaitu Islamisasi Sains. Ya. Islamisasi Sains ini adalah salah satu program yang dimana kita menginginkan program-program yang ada di pemerintah kita islamisasikan semuanya. Buku bahasa Indonesia, buku bahasa Inggris, buku matematika, insya Allah kita tidak terlepas dari namanya dalil, yaitu dalil dari Al-Quran maupun As-Sunnah. Yang mudah-mudahan dari tujuan diadakannya program Islamisasi Sains ini, diharapkan para peserta didik ataupun siswa maupun siswi itu sudah terbiasa bahwasannya apa yang didapatkan, apa yang dibaca itu tidak lepas dari namanya Al-Quran dan As-Sunnah. Program SD ini sangat beragam, ya. Salah satu keunggulan yang ada di SDIP ini, Sekolah Dasar Islam Progresif yang ada di Ibnu Hajar ini, yaitu adalah akreditasinya A. SD ini berdiri pada tahun 2011 dan alhamdulillah terakreditasi A pada tahun 2017. Ya, 2016 kita mendaftarkan di BAN SM, kemudian di 2017 alhamdulillah keluar dengan nilai yang sangat memuaskan 96, hampir sempurna. Adapun program-program yang ada di SD, alhamdulillah ini sangat beragam. Salah satunya adalah program menghafal Al-Quran 3 juz. Ya. Seperti tadi yang sudah disampaikan oleh pembina kita, bahwasanya kita tidak hanya mementingkan kuantitas hafalan kita, tetapi juga secara kualitas. Yang diharapkan lulusan ataupun output dari SD ini ketika melanjutkan ke unit yang selanjutnya, ke SMP, SMP IHBS maupun SMP luar, kita sudah mempunyai pegangan. Dan tidak kalah pentingnya ada namanya sertifikat Al-Quran ataupun sertifikat hafalan. Kecuali beberapa siswa yang mungkin belum menyelesaikan hafalan. Kemudian program-program selanjutnya, para jamaah sekalian, pemirsa TV Roja dimanapun berada, unit SD ini selalu dipantau oleh pengawas dinas pendidikan. Kita tidak lepas dari namanya pantauan karena kita sekolah di bawah dinas. Ya, kita tidak lepas dari pantauan pengawas dinas yang selalu memantau kita. Karena jangan sampai pembelajaran yang ada di SD kita tidak terpantau atau tidak terawasi. Yang dimana ini adalah salah satu output kita di dunia dinas pendidikan. Kemudian program yang lain adalah program-program seperti kalau ada namanya program internal di SD kita maupun di dalam, kemudian ada program eksternal. Ya, biasanya kalaupun siswa-siswa ataupun siswa-siswi yang ada di SD merasa jenuh, merasa bosan dan yang lain-lain, kita ada namanya program eksternal keluar, yaitu ada program namanya program outing, kemudian smart camp, kemudian program rehlah, ya, yang diharapkan tidak hanya mendapatkan pelajaran di dalam ataupun internal sekolah, di keluar pun juga bisa namanya tadabbur alam. Ya. Yang diharapkan ketika balik ke pondok ataupun balik ke sekolah ataupun ke sekolah SDIP itu sudah refreshing, sudah segar kembali. Yang diharapkan bisa hafalannya semakin fokus, kemudian pelajarannya juga semakin baik dan semakin fokus. Kemudian di SD ini kita perlu sampaikan untuk tahun pembelajaran ataupun tahun pelajaran di tahun 2021-2022 kita membuka 4 kelas. Ya. Bagi para jamaah yang di sekitar Munjul ataupun sekitar Cibubur ataupun sekitar Keranggan dan yang lain-lain, silahkan bagi yang ingin langsung survei ataupun mendaftar. Caranya mudah, insya Allah akan disampaikan oleh Ustadz Pujiatno LC. Nah, selanjutnya kita ada di jenjang berikutnya di unit SMP Ibnu Hajar Boarding School yang tadi kita sudah bahas, ya, secara sekilas bahwasanya SMP IHBS adalah cikal bakal daripada unit-unit yang lain. Ya. SMP IHBS adalah unit pertama yang pertama dibangun oleh Yayasan Dakwah Islam Cahaya Ilmu atas kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian kegigihan dari Ustadz Zainal dan teman-teman semuanya. SMP IHBS
didirikan pada tahun 2010, kemudian mendapatkan akreditasi dari Ban SM di tahun 2013. Ini salah satu keunggulan yang ada di SMP Ibnu Hajar Boarding School. Ya. Nah, SMP di sini ada 2 unit. SMP Ibnu Hajar Boarding School yang ada di Munjul, kemudian SMP Ibnu Hajar Boarding School Putra yang ada di Munjul, kemudian ada SMP Ibnu Hajar Boarding School Putri yang ada di Transogi. Alhamdulillah atas kemudahan Allah Subhanahu wa taala, di SMP Ibnu Hajar Boarding School Putri ini kita mempunyai gedung yang baru. Ya, yang insya Allah sangat kondusif untuk belajar, kemudian sangat representatif untuk pembelajaran seperti tahfidz, kemudian seperti pembelajaran yang lain. Ya. Dan program yang ada di SMP Ibnu Hajar baik putra maupun putri ini sangat beragam. Ya. Nah, salah satunya adalah tadi program TAB yang sudah disampaikan oleh Ustaz Janin, ada salah satu program unggulan kita. Ya. Program tahfidz. Ya. Jadi para jamaah sekalian ataupun para pemirsa Roja TV ataupun para pendengar Roja TV ataupun para pemirsa TV Roja dimanapun berada, ketika kita menceritakan tentang tahfidz, ya, tahfidz ini jangan sampai yang mohon maaf, Ustadz anak saya belum bisa membaca Quran, ya. Bagaimana bisa diterima di IHBS? Insya Allah kami akan ada namanya tes seleksi, ya. Tes seleksi ketika sudah mempunyai hafalan Quran yang 3 juz, 4 juz, 5 juz, insya Allah itu jadi nilai tambahan. Ya. Ketika belum mempunyai kelancaran dalam pembacaan Al-Quran dan yang lain-lain, insya Allah kita ada namanya program TAB tadi. Tahfidz, insya Allah tidak terlepas dari namanya tahsin, kemudian tidak terlepas dari namanya tajwid, ya, kemudian tarkik dan yang lain-lain. Wah, insya Allah mudah-mudahan harapan dari orang tua sekalian, investasi akhirat orang tua sekalian, insya Allah bisa diwujudkan di SMP Ibnu Hajar Boarding School, baik putra maupun putri. Nah, salah satu keunggulan SMP Ibnu Hajar Boarding School juga, ya, kita mempunyai tempat asrama yang Masya Allah kondusif, ya. Kelas pun juga kondusif, ruangannya ber-AC, kemudian asramanya pun juga ber-AC, kemudian tempat makannya pun sendiri, lapangannya pun juga sendiri, dan kita juga tidak lepas namanya dari pantauan pengawas Dinas Pendidikan, karena kita dari unit TK, SD, SMP, SMA selalu dipantau oleh pengawas kita, pengawas Dinas Pendidikan. Ya, untuk DKI Jakarta, alhamdulillah kita selalu berada di nomor 2 ataupun 3 di unit SMP ini. Ya, alhamdulillah di tahun 2018, ya, kita mengadakan akreditasi, ya, di reakreditasi lagi. Alhamdulillah kita mendapatkan nilai yang sangat memuaskan. Ya, jadi bapak ataupun ibu yang mau mendaftar SMP IHBS, insya Allah jangan ragu. Ya, karena ini adalah tempat yang insya Allah dunianya dapat, akhiratnya pun juga dapat. Ya. Kenapa saya bilang ataupun kami sampaikan dunianya dapat, karena akreditasi kita sudah diakreditasi oleh pemerintah. Yang dimana ini biasanya sekolah-sekolah ini mendaftarkan akreditasi karena belum punya surat izin operasional, izin prinsip dan yang lain-lain, akhirnya terkendala. Dan alhamdulillah kita sudah punya semuanya. Ya. Program-program yang lain, masya Allah, ada eskul di SMP ini, masya Allah sangat banyak sekali. Ada eskul akademis, yaitu ada bahasa Inggris klub, ada bahasa Arab klub, kemudian ada non-akademis, ada panahan, kemudian ada futsal, kemudian ada basket, ada tenis. Dan alhamdulillah semua eskul-eskul yang ada di SMP IHBS, baik putra maupun putri, alhamdulillah tiap bulan ataupun 2 bulan sekali ketika kita mengikuti kegiatan-kegiatan perlombaan di luar, kita selalu mendapatkan juara. Alhamdulillah ini adalah nilai plus. Ya. Nah, kemudian tidak kalah pentingnya juga TAB, ya kan, tahfidz, adab dan bahasa Arab. Ya. Kalaupun kita melihat di unit SMA-nya ntar ada namanya program PTN Timur Tengah ataupun ada program takhusus, di unit SMP pun sudah dimulai dengan program takhusus. Ini kita buat program ini supaya, ya, ananda-ananda yang mau ke Timur Tengah, yang mau melanjutkan ke Libya, yang mau melanjutkan ke Dinia, sudah kita wadai ini. Ya. Jadi jangan ragu bagi orang tua yang ingin, Ustadz saya pengennya fokus Dinia, insya Allah IHBS memfasilitasi. Ya. Kemudian tidak kalah pentingnya prestasi-prestasi anak kita baik di dalam Jabodetabek ataupun luar Jabodetabek juga tidak kalah mengagumkan. Ya. Kemudian kami menginjak ataupun ke selanjutnya ke jenjang SMA IHBS Putra maupun Putri. Untuk SMA IHBS Putra, alhamdulillah untuk tahun sekarang, masya Allah,
Ya, antusias dari para pendaftar itu sangat banyak. Ya. Karena apa? Karena kita salah satu pencetus sekolah yang berbasis suba, sekolah umur berbasis agama. Kebanyakan pondok itu biasanya di lingkungan ataupun mempunyai komponen sabu. Kalau kita sudah banyak, umumnya juga tidak meninggalkan agamanya, bahkan agamanya kita juga banyak. Ya. Program-program yang ada di SMA juga tidak kalah variatif dengan program yang ada di SMP. Ya. Nah, bedanya dengan unit SD, SMP, dan TK, kita SMA berada di posisi ataupun area Jawa Barat, yaitu tepatnya di Depok. Ya. Nah, alhamdulillah akreditasinya pun juga A, ya. Baik SMA putra maupun putri akreditasinya A. Program unggulannya pun sangat banyak sekali, seperti TAB tadi, kita juga salah satu program unggulan kita. Dan tidak kalah pentingnya di SMA IHBS, salah satu program unggulannya adalah pendampingan untuk ke PTN dan pendampingan untuk ke Timur Tengah. Kenapa kami sampaikan seperti ini? Karena biasanya di kelas 11 ataupun kelas 10, 11, 12 itu bingung, Ustaz, saya mau kemana? Ya. Kami menyediakan ataupun kami memfasilitasi ananda peserta didik kita, baik putra dan putri. Kami menyediakan namanya pendampingan PTN, dimulai dari SNPTN, kemudian SBMPTN, kemudian jalur mandiri, jalur prestasi, kemudian dan tidak kalah pentingnya adalah yang mau melanjutkan ke PTN luar negeri seperti Malaysia, kemudian Arab Saudi, dan yang lain-lain. Tadi sudah disampaikan oleh Ustaz Zainal Abidin bahwasanya kita sudah mengadakan semacam kerjasama dengan PTN-PTN tertentu seperti UIM. Ya, alhamdulillah, mudah-mudahan hasil dari UIM ini segera keluar dan memudahkan anak-anak kita untuk bisa masuk ke UIM. Ya. Dan tidak kalah pentingnya juga di unit dari TK, SD, SMP, program kita adalah e-learning. Ya. Jadi ketika kita sudah masuk, ya qadarullah, mungkin saat ini seperti kita ketahui bahwasanya kita masih PJJ, ya, pembelajaran jarak jauh ataupun masih daring. Ya. Kalaupun sudah masuk, biasanya kita ada namanya program Circle Student. Ya. Siswa-siswa itu pembelajaran tidak lepas dari laptop, karena kalau kita perhatikan ananda-ananda sekarang itu sudah sangat paham bagaimana laptop, pembelajaran, dan yang lain-lain. Guru-guru kita sudah menyediakan konten-kontennya. Jadi ananda ketika masuk pembelajaran 40 menit pertama ataupun jam pertama, kemudian jam kedua, guru-guru sudah menyediakan konten via YouTube dan yang lain-lain, tinggal mengeksplorasi pembelajaran yang ada di situ. Dan tidak kalah pentingnya di unit SMA IHBS putra maupun putri ada program unggulan, yaitu homestay. Yang diharapkan dari program homestay ini, siswa ataupun siswi yang mau melanjutkan ke dunia Timur Tengah, insya Allah kita kenalkan, ini loh UIM, ini loh Ummul Qura, ini loh Universitas Thaibah, dan yang lain-lain. Yang diharapkan semangat di SMA IHBS ditularkan ke PTN-PTN tertentu, khususnya adalah Timur Tengah. Mudah-mudahan bermanfaat. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah, syukur jazakallahu khair untuk Al Ustaz Zaki Mubarak LCMPD yang sudah menjelaskan program-program itu, mungkin tadi secara terperinci juga dari mulai TK, SD, SMP, dan SMA. Baik, untuk selanjutnya kita akan simak bersama, yaitu dari Al Ustaz Pujiatno LC. Beliau sebagai Ketua Umum Yayasan IHBS, dan beliau akan menjelaskan teknis dari PPDB atau penerimaan peserta didik baru tahun 2021-2022. Baik, waktu dan tempat kami persilahkan. Ya, barakallahu fiik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'd. Para pemirsa Roja TV yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini kita bisa berjumpa kembali menyaksikan talkshow pendidikan, yang mana pada kesempatan sore hari ini sebagaimana sudah disampaikan oleh pembina kita Ustaz Zainal Abidin hafizallahu ta'ala,
Sedangkan programnya pun sudah disampaikan oleh Ustadz Zaki Mubaroh yang sudah menyampaikan program dari TK sampai SMA, dan di sini kami akan menjelaskan tentang penerimaan peserta didik baru Ibnu Hajar Boarding School. Perlu pemirsa ketahui semuanya bahwa yayasan kita adalah Yayasan Dakwah Islam Cahaya Ilmu yang mana bergerak di bidang dakwah, di bidang sosial, dan bidang pendidikan. Adapun di bidang pendidikan, yaitu Yayasan Dakwah Islam Cahaya Ilmu menaungi lembaga pendidikan Ibnu Hajar Boarding School. Ibnu Hajar Boarding School sendiri mempunyai beberapa unit, yaitu ada KBTK, SD Ibnu Hajar, SMP Ibnu Hajar Boarding School, SMA Ibnu Hajar Boarding School, dan alhamdulillah di tahun pelajaran 2020-2021 juga sudah kami buka Ma'had Ali Ibnu Hajar Boarding School. Kita kembali ke PPDB Ibnu Hajar Boarding School. PPDB kita terbagi menjadi 2 gelombang. Gelombang 1 kita mulai pada tanggal 1 September sampai tanggal 26 bulan ini, yaitu bulan November. Dan untuk tes yang mana karena kondisi saat ini kita masih dalam keadaan pandemi, makanya kita ujiannya pun, tesnya pun kita nanti secara online. Dan untuk gelombang kedua nanti langsung kita buka setelah gelombang 1, yaitu tanggal 30 November sampai tanggal 28 Januari 2021. Perlu pemirsa ketahui semua dan perlu pemirsa catat, baik calon wali murid tahun 2021-2022 ataupun calon wali murid setelahnya, bahwa PPDB IHBS insya Allah selalu dibuka pada tanggal 1 September. Dan kita biasanya pembukaan PPDB ini dengan acara open house. Open house ini pasti akan kita adakan di awal pembukaan PPDB. Dengan adanya open house berarti PPDB IHBS telah dibuka. Para pemirsa Roja TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, PPDB IHBS mempunyai beberapa tahapan. Tahapan pertama yaitu pendaftaran. Tadi sudah Ana sampaikan, pendaftaran kita ada 2 gelombang. Gelombang 1 dan gelombang 2. Pendaftaran ini pun kita adakan secara online. Dan kita atau para pemirsa, baik itu yang ada di Jabodetabek ataupun di Pulau Jawa, bahkan di luar Pulau Jawa ataupun luar negeri, bisa mendaftar secara online, yaitu di ppdb.ihbs.sch.id. Para pemirsa Roja TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah pendaftaran kita mulai, nanti akan kita kumpulkan data-data pendaftar serta kita buatkan grup yang mana ini untuk memberikan info-info terkait dengan PPDB. Yaitu setelah selesai tanggal 26 November, kita adakan tes pada tanggal 28 dan 29. Untuk tanggal 28, ini diadakan oleh unit TK dan SD, karena tesnya cukup 1 hari. Adapun yang diteskan, kalau di unit TK, yaitu observasi calon peserta didik, serta interview orang tua peserta didik. Dan yang untuk SD, di samping observasi, di situ lebih luas lagi. Bukan hanya observasi bermain, tapi insya Allah di situ ada calistung, ada membaca, ada menulis, ada berhitung, bahkan ada membaca Al-Quran. Walaupun bukan langsung masuk ke dalam Al-Quran, mungkin di Iqra atau yang lainnya. Dan untuk tanggal 28 dan 29, ini kita khususkan pada unit yang boarding, baik SMP, SMA, ataupun Ma'had Ali. Ini kita adakan 2 hari. Kenapa? Karena memang
beraneka ragam bentuk tes yang akan kita teskan ke peserta didik. Sewaktu kita belum pandemi, pasti kita akan melakukan tes selama 3 hari 2 malam. Kenapa? Karena kita mempunyai program tadi yang disampaikan oleh pembina kita, disampaikan oleh Ustaz Zaki sebagai Kepala Sekolah SMA Ibnu Hajar Boarding School. Kita ada program TAB. Salah satunya adalah adab. Kita mengadakan tes selama 3 hari 2 malam. Semua calon peserta didik wajib untuk mengikuti dari awal sampai akhir. Dan ini wajib untuk menginap, karena ini kita akan melakukan observasi. Peserta didik bagaimana muamalahnya dengan sesama teman. Bagaimana komunikasi dan koordinasinya dengan teman sebayanya. Bagaimana muamalahnya dengan para asatidz-asatidnya. Ini perlu kita adakan. Namun karena sekarang masih pandemi, kita adakan secara online dengan tahapan-tahapan atau materi-materi yang insya Allah tidak akan kita kurangi. Adapun tingkat SMP yang akan kita ujikan adalah pertama baca Al-Quran. Tentunya di sini kita juga ada hubungannya dengan program unggulan kita, yaitu TAB, tahfidz. Di sini di awal masuk SMP, kita pertajam dalam pembacaan Al-Quran, bukan tahfidznya. Kenapa? Karena di sini adalah pondasinya. Kita adakan tajwidnya bagaimana, makhrajnya bagaimana. Baru di situ nanti setelah ujian baca Al-Quran, kita ada ujian bahasa Inggris, ada ujian matematika, bahkan kita ada ujian psikotes. Psikotes ini bukan hanya sekedar kita menguji IQ, tapi kita lihat kemandirian calon peserta didik ini bagaimana. Karena nanti peserta didik ini akan jauh dari orang tua, akan bergaul dengan teman-teman yang baru, akan berkelompok dengan beraneka ragam macam teman-temannya. Ada yang dari Jawa, yang mana mempunyai budaya sendiri. Ada yang dari luar Jawa, baik Kalimantan, Sumatera, bahkan Papua. Ini akan kita baca dari hasil psikotes. Dan nanti ada interview baik calon peserta didik ataupun orang tua peserta didik. Adapun tingkat SMA, ini hampir sama. Namun di SMA akan kita pertajam lagi, yaitu dengan tes bahasa Arab. Kenapa kita adakan atau kita tambahkan tes bahasa Arab? Karena kita ada program 6 tahun, SMP plus SMA lanjutan. Kenapa? Karena kalau kita hanya SMP, terus SMA keluar, otomatis baru dapat separuh. Akhirnya kita tambah menjadi program 6 tahun, sehingga program yang kita jalankan ini, yang kita canangkan ini, insya Allah sesuai dengan apa yang kita harapkan dari peserta didik nantinya. Baik itu program unggulannya bisa melekat kepada peserta didik. Para pemirsa Roja TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, setelah tes 2 hari, kita menunggu waktu kurang lebih 2 pekan, yaitu nanti insya Allah di tanggal 12 Desember kita akan umumkan melalui website kita, yaitu ihbs.sch.id, baik dari unit TK, SD, SMP, SMA maupun Mahat Ali. Ini insya Allah semuanya akan kita umumkan di website kita. Setelah itu ada jangka waktu kurang lebih 10 hari melaksanakan atau menjalankan tanda tangan lembar komitmen untuk mengetahui apakah betul-betul para calon peserta didik, begitu juga wali murid peserta didik ini mau masuk Ibnu Hajar atau masih belum yakin untuk masuk ke Ibnu Hajar. Setelah itu baru nanti setelah selesai melakukan tanda tangan lembar komitmen, insya Allah sudah menjadi bagian keluarga besar Ibnu Hajar Boarding School.
Dan untuk tahap kedua atau gelombang kedua, kita juga sama. Tahapannya kurang lebih gelombang pertama itu kita ada 3 bulan. Gelombang kedua kita 2 bulan dari tanggal 30 November 2020 sampai 28 Januari 2021. Setelah itu tes tanggal 30 dan 31 Januari dan insya Allah tanggal 13 Februari kita akan adakan atau umumkan hasil tes dari gelombang 2. Dan alhamdulillah ini gelombang 1 belum kita tutup. Masih ada waktu kurang lebih 10 hari. Dan perlu pemirsa ketahui semua, alhamdulillah per hari ini yang daftar atau calon peserta didik yang sudah mendaftar dari unit TK sampai Ma'had Ali kurang lebih 756 pendaftar. Maka dari itu di sini kami infokan kepada para calon wali murid dari unit TK sampai unit SMA bahkan Ma'had Ali untuk segera mendaftar di gelombang pertama ini. Karena bagaimanapun kita membuka 2 gelombang pasti kesempatan untuk masuk jauh lebih besar di gelombang pertama daripada gelombang kedua. Gelombang pertama insya Allah kita terima 75% dari kuota dan gelombang kedua 25%. Para pemirsa Roja TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk kuota kali ini TK Ibnu Hajar menyediakan 90 kuota. Adapun SD Ibnu Hajar kita buka 120 kuota, baik putra maupun putri. Dan alhamdulillah ini SD kita sudah berjalan 3 tahun, kita sudah mulai menambah 2 kelas. Karena di sebelumnya kita hanya bisa buka ikhwan 1 kelas, akhwat 1 kelas. Karena animo masyarakat, permintaan masyarakat sangat besar dan sangat banyak, maka kita kondisikan menjadi ikhwan 2 kelas dan akhwat 2 kelas. Adapun untuk SMP putra, kita siapkan kuota 120 kuota. Dan untuk SMP putri, 60 kuota. Adapun SMA putra, tahun ini kita insya Allah menambah 1 kelas lagi, yaitu kuota yang kita siapkan 80 kuota. Adapun untuk SMA putri, kita hanya bisa menerima 1 rombel, 1 kelas, yaitu 30 kuota. Sedangkan Ma'had Ali, karena Ma'had Ali ini adalah salah satu program unggulan Yayasan Dakwah Islam Cahaya Ilmu, mencetak generasi yang berakhlak, generasi hafiz, generasi pendakwah, yaitu insya Allah kita akan lebih fokus di Ma'had Ali memperdalam tahfidz dan juga bahasa Arab. Dan alhamdulillah pembina kita sudah merencanakan dari jauh-jauh hari bahwa kita nanti akan membuka Ma'had Ali yang mana semuanya beasiswa 100%. Dan ini akan menjadi generasi-generasi yang akan kita sebar ke seluruh pelosok Nusantara. Mungkin itu dari kami. Insya Allah nanti setelah ini bisa kita adakan interaktif atau tanya jawab, baik itu tentang PPDB atau yang lainnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Ana akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, syukran jazakumullah khairan kepada para narasumber di kesempatan sore hari ini dari tim IHBS yang mudah-mudahan ini menjadi informasi yang bermanfaat ya bagi para pemirsa, terkhusus bagi para orang tua yang ingin memilih untuk memasukkan anak-anaknya ke sekolah yang dituju. Baik, untuk selanjutnya kami buka sesi interaktif, sesi soal jawab bagi Anda yang ingin bertanya di layanan pesan singkat. Silahkan Anda bisa mengirimkan di nomor 0819896543 dan untuk layanan yang telepon di 0218236543. Dan alhamdulillah sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk di layanan pesan singkat. Baik, kami akan angkat dulu beberapa pertanyaan dan selanjutnya kita akan berikan kesempatan untuk di layanan yang telepon. Yang pertama ini Ustadz, ada beberapa pertanyaan yang sama mengenai yang pertama kita angkat ya, biaya yang
yang disiapkan atau diperlukan untuk masuk ke HIBS. Yang pertama, bagaimana atau sebesar apa pendaftaran yang masuk untuk tingkat SD, SMP, dan SMA. Dan juga bagaimana pula yang ingin melanjutkan ke tingkat lanjut baik SMP ataupun SMA, terutama dari SMP yang mondok kemudian dilanjutkan ke SMA, apakah ada biaya tambahan, uang pangkal, ataukah langsung lanjut saja tanpa ada biaya tambahan? Nah, Ustaz, siapa yang jawab mungkin? Nah, secara umum bahwa IHBS di sini sekolah yang menuntut untuk berbayar mahal dalam konteks support dana untuk pembelajaran yang serba IT, serba AC, dan fasilitas-fasilitas kita itu selalu tinggi, ya. Dari mulai kita hidup di level metropolitan, kemudian tuntutan-tuntutan SDM yang profesional, kemudian sarana prasarana yang begitu tinggi. Tapi kalau kita bandingkan dengan jika kita mendidik sendiri, ya, dengan tahfidnya yang begitu hebat, ya, dari TAB-nya yang begitu bagus, kemudian prestasi-prestasi dari setiap jenjang itu jauh lebih murah. Dan tolong diperhatikan, ya, persepsi pendidikan dan biaya itu tolong kita jangan sampai persepsi itu mengorbankan sekolah, tapi kita juga tidak akan mengorbankan wali murid. Makanya kita juga adakan beasiswa. Dan perlu diketahui bahwa IHBS ini bervariasi, ya. Kita punya franchise di beberapa daerah itu biayanya beda dengan yang di HBS di sini. Kemudian kita juga memiliki binaan-binaan dakwah yang saya sebut dengan penyebaran dai peradaban ke wilayah-wilayah terpencil. Ini juga kita harus subsidi. Dan kita tadi juga memiliki Ma'had Ali yang 100% gratis, 100% beasiswa. Nah, dari sinilah kita berpikir ilmiah, objektif. Nah, untuk rinciannya saya sendiri juga tidak tahu secara persis. Mungkin juga sebaiknya ditanyakan ke bagian pendaftaran, nggak dijelaskan di sini, karena lebih baik kita itu memaksimalkan pada mekanisme sekolah, terus kemudian metode pembelajarannya, proses pembelajarannya, dan juga keunggulan-keunggulan ini kita pertajam. Intinya, barang siapa yang punya kemampuan intelektual tinggi, spiritual tinggi, sementara kemampuan ekonomi tidak ada, maka kita terbuka, ya, dengan lapang dada, dua tangan untuk memberikan beasiswa. Itu, ya. Jadi tidak ada keluhan bagi warga ahli sunnah, warga kaum muslimin untuk tidak sekolah ke IHBS dengan alasan biaya. Itu kuncinya, ya. Wallahu a'lam. Iya, baik. Syukran jazakallahu khairan atas jawabannya. Ada tambahan? Tidak ada, ya? Cukup, ya? Iya, baik. Terima kasih banyak atas jawabannya. Demikian, ya, untuk yang bertanya, ya, mudah-mudahan nanti mungkin bisa terperinci. Tadi disebutkan bisa ditanyakan langsung ke bagian panitia PPDB. Dan selanjutnya ada pertanyaan kembali, ini sama, juga ada beberapa pertanyaan yang sama. Ya Ustadz, adakah peraturan bahasa wajib di areal pondok, misalkan bahasa Inggris atau bahasa Arab yang digunakan sehari-hari di lingkungan pondok? Ini mungkin dijelaskan Ustaz Zaki atau silakan. Silakan. Ya, bagi penanya, untuk peraturan bahasa Arab maupun bahasa Inggris kami perlu sampaikan, untuk yang masuk program takhusus wajib berbahasa Arab. Takhusus. Ya, takhusus. Ya. Itu tingkat apa? Takhusus itu adalah pendalaman untuk ke Timur Tengah. Berarti sudah SMA lanjut, ya? SMA dari SMP sudah ada. SMP, SMA kelas 10, 11, 12, insya Allah itu diprioritas untuk ke Timur Tengah. Itu wajib. Ya. Mereka sudah ada kamar tersendiri, sudah ada komunitas tersendiri, ya. Jadi wajib berbahasa Arab. Ya.
Kemudian untuk bahasa Inggris, kemudian bahasa Arab. Nah, ini kalau kita di sini adalah bukunya semuanya bahasa Arab. Untuk tenaga-tenaga pendidik kita pun juga sama, dari UIM, kemudian dari Mesir, kemudian dari Libya. Ini pun pas ketika mengajar, ya, insya Allah kita ingin memancing anak-anak supaya bisa berbahasa Arab juga, ya. Kalau tadi sudah disampaikan program dari TAB yang khususnya adalah bahasa Arab, ini adalah difokuskan untuk qiraatul kutub, ya kan? Nah, ini adalah salah satu keunggulan kita, bukan hanya dari segi, ya mohon maaf, ya, secara kalam, secara interaksi satu sama lain, tetapi program qiraatul kutub yang kita unggulkan. Nah, kembali ke pertanyaan tadi, jadi untuk Bapak ataupun Ibu penanya, untuk program wajib berbahasa Arab, ini kita fokuskan ke takhusus. Ya. Jadi kalaupun untuk yang mengambil PTN, semisal PTN UI, UGM, dan yang lain-lain, kita fasilitasi adalah qiraatul kutubnya. Seperti itu. Nah, berbicara mengenai tadi ada program khusus ya tadi, dan ada bahasa juga. Adakah alumni IHBS yang sudah atau telah diterima di universitas terkemuka, baik di dalam maupun luar negeri, di antaranya di UIM misalkan? Ya, alhamdulillah di UIM sudah ada kurang lebih 3 ya. Alhamdulillah. Terus kemudian di Turki juga sudah ada 5, di Yordania ada 3. Adapun di dalam negeri hampir semua universitas terkenal favorit sudah ada alumni kita, dari mulai UI, ITB, UGM, Unpad, terus kemudian yang di Solo, UNS, terus kemudian ada lagi juga Unsud, apalagi juga ada di Lampung itu Unila. Jadi hampir seluruh sekolah favorit universitas negeri ada alumni kita, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, Masya Allah. Dan juga tidak kalah pentingnya yang masuk Libya juga sudah ada. Juga, banyak ya. Jadi yang di Libya juga sudah lumayan banyak. Di UIM ada 3, mudah-mudahan nyusul kembali lagi. Terus kemudian di ITS ya. Terus kemudian ITB, terus kemudian UNER, kemudian Unibro, ya semuanya ada anak-anak. Padahal tadi disebutkan masih dalam proses ini ya untuk UIM, tapi sudah ada yang diterima ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Nah, ya baik, syukran jazakallahu khair atas jawabannya demikian. Dan mungkin bagi para pemirsa ataupun pendengar, silakan bagi yang ingin bertanya langsung, kami tunggu di 021-823-6543. Dan sambil menunggu kita akan angkat juga pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk di layanan pesan singkat ini. Ya, sudah ada yang masuk, mungkin silakan. Halo. Halo. Assalamualaikum. Ya, iya, dengan siapa di mana, Pak? Nama saya Chandra, dari Kuala Lumpur. Dari mana? Dari Kuala Lumpur. Dari Kuala Lumpur, Malaysia ya, Pak Chandra. Silakan, Insya Allah, silakan. Untuk mau tanya, kalau IHBS ini ikut kurikulum dengan dinas, mau bertanya untuk pelajaran seperti musik diganti dengan apa ya? Ya. Ada lagi pertanyaan yang lain? Cukup kayaknya. Nah, baik. Nah, bisa Pak. Iya, gimana? Tadi jika kita mengikuti kurikulum Dignas, apakah ada pelajaran musik ataukah diganti dengan yang lain? Alhamdulillah kita intinya steril dari seluruh hal yang menyimpang dari sunnah. Karena sebetulnya Dignas itu hanya mewajibkan beberapa materi ya. Ada berapa? Ada 5 apa 6? Ada 6 materi, dan itu tidak ada pelajaran musiknya. Dan musik sudah saya komitmen bahwa musik itu tidak akan kita ajarkan kepada anak-anak. Kenapa? Enggak, kita ajarkan aja udah pada lancar jogetan kok gitu kan. Terus link and match-nya ke masyarakat apa? Makanya tolong diperhatikan, ini sering saya kritisi. Banyak sekolah yang membuat kegiatan tidak ada link and match kepada dunia nyata, ke masyarakat, ke sosial. Contoh, anak diajari drum band, terampil drum band, apa link and match-nya ke masyarakat, ke dunia kerja? Nggak ada juga. Ke akhirat apalagi, nggak ada salurannya. Terus sekarang saya tanya kepada pemirsa semua,
anak bisa jogetan, anak bisa menguasai lagu-lagu itu. Dari sisi prestasi dunianya di mananya, dan juga dari sisi prestasi akhiratnya di mananya. Sementara persaingan untuk menjadi artis pun sudah sesak padat. Ya kan itu. Oleh karena itu, kita fokus kepada materi-materi wajib yang kalau di dalam istilah Profesor Al-Attas adalah fokus pada ilmu fardu ain dan fardu kifayah, kan gitu. Nah, disitulah konsen IHBS. Bagaimana anak itu keluar dari IHBS mendapatkan ilmu fardu ain dan fardu kifayah. Dan alhamdulillah tadi Kuala Lumpur ya. Iya, Kuala Lumpur. Anak-anak kita juga sudah banyak yang di Kuala Lumpur kan gitu. Ya, Allah a'lam. Iya. Baik, syukuran jazakallahu khair atas jawaban Al-Ustaz ya. Demikian untuk Bapak Chandra yang bertanya di Kuala Lumpur, Malaysia. Dan mungkin sambil menunggu juga kita akan angkat pertanyaan di layanan pesan singkat Ustaz. Dari Mahad Ali tadi dijelaskan bahwa itu gratis 100% dan itu merupakan program unggulan. Nah, adakah program intensif misalkan target hafal 30 juz dalam 1 tahun atau 1,5 tahun? Dan adakah program khusus lain? Di sini juga ada pertanyaan yang sama di layanan pesan singkat, penanya yang bertanya perihal yang sama. Dan adakah hanya khusus tahfidz saja Ustaz untuk tingkat SMA? Perlu diketahui bahwa SMA kita ini adalah SMA yang legal, SMA yang diakui oleh negara, SMA yang berada di bawah naungan Diknas. Cuma kita di sini tambah karena boarding, karena nginep, maka pencapaian keagamaan itu kita letakkan di asrama dan masjid serta tambahan TAB tadi supaya kita nuansa pesantrennya itu ada. Nah, saya ingin tegaskan tadi bahwa Ma'had Ali ini hanya kita terima laki-laki dan itu adalah setelah SMA, dan target kita adalah penguatan bahasa Arab, dan di situ materi akidah, materi akhlak, fikih ada, tapi yang kita kuatkan adalah bahasa Arabnya, makanya bukunya semua bahasa Arab, pengajarnya juga berbahasa Arab semua. Kemudian selama 2 tahun anak wajib belajar hafal 30 juz mutqin. Ya. Dan ini nanti mereka kita sebarkan, satu kita tampung untuk menjadi tenaga andalan di IHBS, terutama mereka penguatan di asrama tahfidz TAB tadi. Yang keduanya adalah kita akan jadikan sebagai juru dakwah dai peradaban yang saya katakan tadi. Saya nggak akan membuat satu istilah dai di wilayah terpencil atau pedalaman. Ini adalah menghina, ya. Ya, mentang-mentang orang terbelakang, terpencil dan yang lainnya. Tapi kita istilahkan adalah tebar dai 100 dai pedalaman. Itu peradaban kita ganti, ya. Ya, ada sudah sekarang ini di Papua, di Palu, di Sumatera, di Kalimantan, bahkan di antara mereka itu untuk ke tempatnya harus sampai naik perahu kelotok itu 8 jam, ya. Dengan demikian kita akan tetap konsisten pada pendidikan dan dakwah. Aktivitas sosial kita juga cukup padat. Dan tolong diperhatikan juga, ini sebagai ajakan juga kepada kaum muslimin, dai-dai yang kita sebar ini juga kita gaji, ya. Kita gaji per dai itu minimal itu 2 juta. Nanti kita pertimbangkan di wilayah-wilayah mana dia bertugas, dan alhamdulillah sampai hari ini berkembang, dan insya Allah terus kita menambah. Target kita di dalam 5 tahun ini kita sampai pada 100 dai. Makanya kita membuat si istilah tebar 100 dai Nusantara peradaban, ya. Allah a'lam. Nah, baik. Iya, syukran jazakallahu khair atas jawaban dan penjelasannya. Demikian, dan mungkin kami tunggu satu penelpon untuk di kesempatan sore hari ini. Silakan di 0218236543 bagi Anda mungkin ada pertanyaan perihal IHBS atau PPDB, masukkan anaknya ya ke IHBS tersebut. Silakan kami tunggu di 0218236543. Iya. Sambil menunjuk ya. Ya, terputus Ustaz.
Iya, mungkin satu pertanyaan terakhir Ustaz ya. Iya, siap. Kita ajukan juga. Nah, sudah masuk ya. Iya. Alhamdulillah. Iya, silahkan. Halo. Assalamualaikum. Oh, Bapak-bapak. Halo. Ya, silakan, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa di mana, Pak? Iya, dikecilkan terlebih dahulu Pak. Mohon maaf sebelum dilanjutkan volume televisinya supaya jelas Bapak menerima suara kami. Volume televisi atau radio ini dikecilkan dulu. Dengan Bapak siapa di mana? Saya ini Reno Valdi, alumni Ibnu Hajar angkatan 2. Masya Allah, Oh, Ustaz. Masya Allah. Di mana sekarang, Nawaldi? Iya, Ustaz. Di mana sekarang? Lagi kuliah online, Ustaz. Kan semester ini kan sekarang online. Antum di universitas mana? Universitas Islam Madinah, Ustaz. Masya Allah. Oh, Masya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oh, Ali ya? Oh, Ali. Gimana, Ali? Udah oke ya? Alhamdulillah. Masya Allah. Ya. Di fakultas apa ini di sana kuliahnya? Iya, Ustaz. Di fakultas apa di sana kuliahnya? Syariah, Ustaz. Syariah. Masya Allah. Alhamdulillah. Sudah semester berapa? Semester 3 sekarang, Ustaz. Semester 3. Jangan mengecewakan adik kelas ya. Ya. Ada yang ditanyain, Ali? Silakan. Enggak, Ustaz. Saya mau menyarankan untuk adik kelas saya selanjutnya, Ustaz. Iya, bagaimana? Ya. Untuk apa sih, Ustaz? Apa namanya? Pengajuan beasiswa, bukan pengajuan untuk ke Madinah, Ustaz. Jadi saya lihat kayak di kelas saya lihat ini dia terlalu mandiri untuk ke Madinahnya. Seperti itu. Jadi bimbingan dari Ibnu Hajar untuk sayang sekali terputus Ustaz. Ya mungkin Ya. saran tadi ya. Ya. Nah, Ya, Alhamdulillah ini Ali ini atau nama siapa aslinya? Novaldi tadi. Novaldi ini dulu awalnya kita ikutkan program mulazamah di Madinah bersama anak saya Abdullah, dan Alhamdulillah 3 orang itu lolos 2 termasuk Angga, jadi juga masuk Madinah, Islam Madinah, meskipun beliau tadi lewat jalur mandiri ya. Tapi Alhamdulillah yang Angga jalur ini, dan insya Allah Ali insya Allah sekarang program takhasus dan tim untuk M3 kita istilahkan Mekah, Madinah, Mesir itu kita terus kontrol, kita awasi, kita dampingin, dan insya Allah pendampingan ini lebih intens, mungkin tidak seperti zaman antum ya, insya Allah. Dan kita tunggu ziarah antum insya Allah. Demikian mudah-mudahan menjadi sunnah yang baik buat yang lainnya. Allah, amin. Ya, cukup Ustaz ya? Ya, cukup. Nah, jazakumullah khairan kepada para narasumber ini yang sudah hadir di studio Roja TV 2, dan juga kepada para pemirsa jazakumullah khairan barakallahu fikum atas perhatiannya dalam menyimak acara kami di kesempatan sore hari ini dalam dialog dunia pendidikan. Mudah-mudahan ini merupakan informasi yang bermanfaat yang bisa menjadi rujukan ya, salah satu rujukan sekolah yang mungkin anak-anak Anda pada musim penerimaan santri atau siswa baru ini di tahun 2021 ya. Mudah-mudahan ya, pertemuan kita yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala ini menjadi bermanfaat bagi kita semua. Demikian kami undur diri, mohon maaf apabila ada kesalahan. Kami tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayah dan Bunda, telah dibuka penerimaan peserta didik baru tahun pelajaran 2021-2022 Ibnu Hajar Boarding School untuk KBTK SD, SMP, SMA, Putra Putri, dan Mahat Ali Ibnu Hajar Al-Islami. Gelombang pertama, pendaftaran 1 September sampai 26 November 2020. Tes seleksi 28 dan 29 November 2020. Pengumuman 11 Desember 2020 dan daftar ulang 12 sampai 22 Desember 2020. Gelombang kedua, pendaftaran 30 November 2020 sampai 28 Januari
Januari 2021, tes seleksi 30 Januari dan 31 Januari 2021, pengumuman 12 Februari 2021, dan daftar ulang 13 sampai 23 Februari 2021. Untuk tes seleksi KBTK dan SD, observasi dan wawancara, SMP dan SMA, matematika, bahasa Inggris dan bahasa Arab, Qiraatul Quran, wawancara, observasi, dan psikotes. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi call center kami di 0811 1541 305. Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam. Program talk show seputar dunia pendidikan Islam. Kecerdasan yang kita bangun itu kecerdasan yang meliputi intelektual, kecerdasan spiritual, dan kecerdasan sosial. Kenapa kita mendatangkan Mas Sayah ini?